Bisa loh bayar pajak gak pakai KTP kalau bayarnya di kios Samsat. Sini aku tunjukin. Baraya cukup verifikasi wajah Baraya nih, tapi Baraya harus tetap ingat nomor NIK ya. Yang pertama, Baraya masukkan NIK Baraya. Kemudian, Baraya melakukan verifikasi wajah. Setelah itu, langsung isi data diri Baraya dengan mengisi email dan nomor WhatsApp Baraya. Pilih kendaraan yang ingin dibayar. Lalu pilih metode pembayaran. Tinggal bayar deh. Sudah selesai deh. Jadi kalau Baraya lupa bawa KTP, tetap bisa bayar pajak pakai kios Samsat. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera bayar Baraya karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ieu lur bisi yang hayang nu apalan udah sebutkeun sapoe 1000 teh kieu di lembur kuring geus berjalan mah. Tinggal ngasupkeun tah kana botol sapotong kawas kieu yeuh diasupkeun bae 1000 perak terus digantungkeun di dinya tah na sisi tembok. Engke peuting aya nu neang ku petugas ronda bahkan sim kuring oge osok aya bagian ngaronda mah mupulan. Yes, ini 2000 perak yang dianjurkan oleh Gubernur Jawa Barat. Seluruh masyarakat Jawa Barat harus memiliki seperti ini. 1000 perak katanya. Padahal program ini di Indramayu, khususnya di Sukagumiwang, Blok Dungut sudah jalan, alhamdulillah. Dan hasil manfaatnya tuh banyak sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih ya bagi warga Jabar yang sudah lama menyelenggarakan kegiatan Beas Perelek, Beas Jimpitan, atau Gerakan Gasibu yang di berbagai tempat sudah mulai bercerita tentang kegiatannya masing-masing. Tidak mungkin kegiatan ini muncul menjadi cerita-cerita kebaikan kalau tidak dimulai dari gagasan. Saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang rajin untuk memberikan sumbangan Beas Perelek, Beas Jimpitan atau Sapoe 1000, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang tidak, saya juga mengucapkan tetap dua-duanya terima kasih. Assalamualaikum, Sampur, ya Wak. Apa kabar? Saya. Istrinya belum ganti. Nah ini yang paling setia ini yang bisa. Oh, berani ganti nggak? Berani lah kalau disuruh. Lo nggak boleh. Kesetiaan harus dibalas dengan kesetiaan. Itu namanya amal. Tapi kalau kemudian kejahatan dibalas dengan kejahatan. Wa jazaa'u sayyi'atin. Tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu namanya derma. Wa inafa wa aslaha. Itu kalau dimaafkan lalu berbuat baik itu yang fa innallaha ghafurur rahim. Nah itu mestinya. Iya, karena hidup manusia yang paling tenang itu adalah ketika dalam dirinya tidak ada kebencian dan tidak ada dendam. Betul sekali, tapi perlu tipis-tipis dibalas. Tipis-tipis dibalas dikit-dikit. Aduh. Nah, coba kemarin minta Pak Yai usianya 70. 60. Belum. Berapa? 35. 35. Oh, 35. Oke. Pak Yai 35 toh? Oh. Pak Yai gitu kan, saya gini. Oke. 35. Ya. Pak Yai 35. Ini 12. 60. Iya, tapi masih serasa 35. Wah, coba. Pak Yai ini udah punya istri cantik, setia. Mau cari apa lagi? Nggak ada yang tak cari. Iya. Saya hanya mencari ridho. Cari Kang Deddy. Oh. Yang aku cari hanya orang-orang yang yang komitmen terhadap keadilan, kebenaran. Itulah namanya murabatoh. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Wahai orang-orang yang beriman sabaro. Aslinya nggak bisa sabar. Terus disuruh wasobiru, sabar-sabarkanlah dirimu
Caranya warobitu, bermurabatohlah, bertemanlah dengan orang-orang yang berkomitmen terhadap keadilan dan kebenaran. Wattaqullah, itulah takwa. Tapi keadilan dan kebenaran itu tafsir. Oh ya, ya enggak tah. Oh ya betul, tafsir. Tafsir. Adil dalam perspektif pandangan kiai. Betul. Adil dalam perspektif Ya. pandangan saya. Ya betul. Yang paling benar itu yang memang adil. Adil. Yang memang namanya sudah adil. Ya makanya ada subjektivitas, ada objektivitas, ada konstruktif. Ada subjektivitas, objektivitas, konstruktif. Ya, itu. Ada premis mayor, premis minor, konklusi. Kok pinter filsafat Lumayan, ngerti dikit. Banyak sih enggak. Titele SHM, MM loh. Terus belajarnya yang ngendi? SHM, susah hidup menduda. Susah hidup menduda. Iya. Ternyata Saya kalau pagi-pagi Pak Yai jalan kaki dulu, lihat sawah, ambilin keong. Nah itu gini, itu ada orang mengatakan orang Arab ya, orang Arab itu orang gendeng sebenarnya, genah tur mudeng. Ini sebenarnya bukan orang Arab, tapi dianya orang Jawa, orang Jawa Barat. Saya ketemu di Alexandria, di Askandaria. Dia itu keliling, katanya baca buku. Tak tanya, Mak, nami kula Mahmud loh. Sebentar dulu, Mahmud itu bukan mamah muda. Bukan, ini Mahmud beneran. Loh, kok sampean kok pinter bahasa Jawa aku. Lah kula tiyang Jawa. Lah terus lah aku nang kene maca-maca buku di Alexandria. Lama. Saya di sana kan berbulan-bulan untuk kaji budaya. Di mana? Di perpustakaan Alexandria. Di Alexandria. Iya. Ngapain di sana Pak Yai? Saya. Golek bojo. Golek bojo loh. Ya kuliah. Lah ilmu kan bojo. Oh, gitu, Bojo ilmu kuwi itu. ora sampean. Saya di Victoria, Pak. Mana itu? Victoria, Bapak tahu Victoria? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Atau mana? Oh, lama saya di Victoria. Saya yang paling hafal itu Neil yang ada tari perutnya itu. Saya di Victoria lama Pak nyari belut. Oh, mana itu? Ya itu ada sawah, di sampingnya ada perumahan Grand Victoria. Kang Dedi ini. Ampun. Jadi Alexandria itu perpustakaan tertua di dunia Lah, dan iya. terlengkap di dunia. Saya baca buku di situ ada satu karya buku yang luar biasa hebatnya. Apa itu? Namanya Islamuna fi Asrina al-Mu'asir. Oh, artinya? Artinya yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yaitu ialah merdeka. Terus pokoknya ngono lah. Pokoknya ngono. Islam dalam perspektif apapun. Iya. Perspektif Jadi Mulyadi, perspektif Yaimim, perspektif itu. Islam itu kan universalitas. Betul. Bukan klaim personal. Betul. Yang mengklaim personal Islam belum tentu dia Islam. Betul. Islam itu perilaku yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Asalkan dia menuju Allah atau menuju Tuhan, itulah jalan kedamaian namanya Islam. Nah, itu kalau makanya sebutannya inna dina indallahil islamu wa makhtalafa dan seterusnya itu loh. Sebenarnya memang agama itu sama. Yang sama apanya? Ajarannya. Kalau simbolnya berbeda, itu loh. Zahirnya berbeda-beda karena dipeluk oleh orang yang berbeda. Saya dengan Kang Dedi itu beda nggak sih? Beda. Beda lah. Keyakinannya juga beda. Beda, jangan Gimana saya baca keyakinan yang ada dalam rasanya Pak Yai kan saya nggak bisa. Mana mungkin aku harus bujuke beda. Beda. Lah yo, wong tak tekok mambenge enak apa ora? Enak. Keyakinan tuh privat apa publik? Sangat privat, sangat very private. Karena privat harus dilindungi. Betul. Nggak boleh diintervensi. Betul. Iki genah baru genah. Baru gendeng tur. Nah, agama itu dinilai bukan pada sisi keyakinannya, karena itu privat nggak bisa dibaca. Betul. Tapi dari sisi amal solehnya. Amal solehnya betul. Sesama manusia bermanfaat apa tidak? Iya, bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat nggak bagi upaya menjaga semesta. Wah. Makanya beragama itu dilindungi negara, bebas memeluk agama saja, asalkan melahirkan amal soleh yang Hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal
janda-janda. Alam, alam kan? Loh, Di NU kan diajarin itu. loh, manusia bagian dari alam. Iya, Abu Ya itu ini kelirunya di sini. Kenapa alam dipisahkan dengan manusia? Manusia itu juga alam, alam juga manusia. Iya, harusnya nyatu. Nyatu dong. Heeh. Lah nggak nyatu, makanya pohon itu harus dimusyrik. Keris harus dimusyrik. Kenapa? Supaya musyarakah. Menyatu. Timbul kerja sama. Aku punya keris loh di rumah itu. Namanya keris Om Piang. Nah, Oke. nggih. Ada keris betul. Itu Pinjem keris ya. kalau orang Bali Trihite Karana. Nah. Orang Jawa Barat Tritangtu Dibuana. Hmm. Kalau orang Jawa Sangkan Parani. Ning dumadi. Ya kalau harus menyatu, gimana? Manusia harus menyatu dengan barangnya, dengan bendanya. Kita nyopir kalau kita tidak menyatu dengan seluruh Ya nabrak. atributik Heeh. dan aspek-aspek normatif dari mobil itu, Iya. yang nggak bisa, kita nggak bisa kita merasakan bannya kempes, Nah. ventilnya dicabut orang, Nah. olinya bakal habis, Nah. BBM-nya sudah Habis. Nah. Makanya orang Jepang dikasih tanda-tanda Nah. karena tidak semua orang punya Nah, rasa. betul. Tanda itu bahasa ayat. Bal huwa ayatun bayyinatun fi sajane fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Aku apal. Gimana nggak menyatu? Suami sama istrinya harus menyatu. Kapan nyatunya? Sik. Orang Sunda menyatu itu artinya makan, nyatu. Oh, sudah kok tadi. Ya orang Sunda tuh makan tuh nyatu. Oh, nyatu. Menyatu. Kalau istri sama suaminya sudah menyatu, maka rasa istri bisa memahami perasaan suaminya. Begitu suaminya selingkuh, pasti istrinya merasakan perselingkuhan suaminya. Nggak usah pakai HP. Nggak usah, krosok. Alangkah sedihnya kalau suami istri tidak bisa menyatu dengan suaminya. Suaminya dengan perempuan lain dia tidak merasakannya, atau istrinya dengan laki-laki lain tidak merasakannya. Itu sudah berpisah saja. Karena hatinya tidak tarik menarik tapi tolak menolak. Makanya dikongkon maca fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. 31 kali diulang dalam surat Rahman. Surat yang namanya nama Tuhan. Ayatnya hanya 78, tapi 31. Apa itu? Nikmat yang berfungsi merasakan. Iya. Saya kok iso ngrasakne Kang Dedi? Mergo dikai nikmat, rasakno. Ya apa Kang Dedi? Ya pokoknya rasane piye? Enak. Enak kepiye? Ya emang rasa Hidup itu rasa, kebahagiaan itu dirasa. Iya. Gimana? Kita tahu bau dari rasa, tahu harum dari rasa, ya. tahu makan enak dari rasa. Ya. Kalau hidup tanpa rasa, di mana kebahagiaannya? Iya, lek nggak bahagia ditinggal Tuhan. Kalau bahagia bersama Tuhan, kalau bersama Tuhan, apa yang dipikirkan terjadi, apa sing diomong nih wujud. Orang yang sudah tidak punya rasa itu orang yang sudah mati. Mati rasa. Disebutlah mati rasa. Mati rasa. Makanya dipanggil sama azan. Allah, hai sini kembali suruh hidup. Oh, bener mana lah gitu. Jadi yang diazanin bukan hanya orang mati, Nah, ini orang kalau- hidup harus diazanin agar dia hidup. Ya apa lah sama jadi kiai. Langgak. Udah jadi gini aja. Iki kok anu ganti. Aku ijol topi, tapi aku biasanya lagi ide boleh. Nama iki mesti tak Guru. wis habis sih. Habisin habis sih. Tak habis. Cucinya buat ke pasar. Sing akeh. Isi. Tak cipok sih tak. Enggak. Apa ya, Soda? Ada ini buat nyonya. Oh iya. Yang diambil. Nggak Nggak boleh. Masih. Buat nyonya. Nggak boleh kasihin lagi. Itu hak istri. Nanti aku suruh beli tiket Tiket opo? pesawat dong. Nah, bikin saya. Masuk pesepur. Saya lah pesawat. Loh,
Aku sugih. Oh, sugih. Orang sugih itu adalah orang yang selalu memberi. Aku memberi. Orang sugih itu orang yang selalu membahagiakan orang yang susah. Itu aku. Itulah orang sugih. Walaupun hartanya triliunan, kalau tidak bermanfaat bagi orang lain itu orang miskin. Oh, iku wonge. Wih. Ayo, Mak. Neng tak tekoy, ente ngerokok enggak? Ngerokok langsung tak kasih apa namanya? Pipa. Oh, rokokmu sembarang ya tak kasih aja, yang sembarang. Sembarang. Nah, punya rokok. Sampean enggak ngerokok. Enggak. Makanya enggak tak kasih. Enggak ngerokok, enggak dirokok. Duwe masih ngono duwe rokok. Mau tak bagi-bagi, sing doyan rokok. Sing doyan rokok. Sing ora doyan ojo dirokok. Orang Sunda bilangnya ngudut. Ngudut, sing doyan rokok Ngudut. dirokok. Sing ora doyan ngerokok. Lah sampean iku bojone kan akeh ning ndi-ndi. Ning Jawa Barat wis piro? Saiki ning Jawa Timur wis akeh bojo sampean. Bahasa Jawa ngerti enggak ini? Enggak. Di Jawa Timur semua pengen dinikahi kan. Lah, di mana? Kemarin saya ke Malang nggak ada yang nyantol satupun, nenek-nenek semua. Jangan dilarang. Kalau nenek-nenek di rumah saya banyak. Yuk sama Pak RT nggak boleh kok, sama RW-nya. Coba Cari dong yang nyai. coba ganti RT. Istri Kiai itu apa namanya, keluarga yang perempuan namanya? Apa? Ada pesantren. Kan kalau laki-laki Cak. Neng. Kalau sudah jadi istri Kiai nyai. Nyai ya. Ini nyai dong. Nyaiku. Oh, nyai ya. Nyaiku. Oh, nyaiku. Kemarin hampir tak lepas ini soal rewel. Kenapa rewel? Nah, saya itu kan bersih-bersih. Kang Dedi kan mau datang. Sebenarnya bukan karena Kang Dedi, saya itu sukanya siram-siram. Ya disuruh sama bapakku, siram ono sing banjir ngono. Cek oleh duit tukang Dedi lho. Iku asli lho, orang ngapus lho. Lah iki muring-muring. Aku ora seneng lho, iki gak ada lunyu. Seneni. Tak ono, lah miso-miso tenan. Ayo piye? Kon sampean tak kan aku golek sing anyar ngono. Asale Aing dinyahong ngomong naon. terus nangis, minta maaf. Yes, padahal terus tak kan. Minta maaf. Jangan dimarah-marahin, istrinya baik begitu. Tadi malam tak marahi. Wah. Tapi mari tak keloni. Ayo critakno dimarahi gimana tadi? Mari malam tuh. Ya dimarahi karena Ngurut, takut. Gini ceritanya itu karena takut di ya, perjalanan di khawatir. tol gini kan. Bisa man jangan begini, jangan status begini. Nanti pendukungnya pada pergi loh. Sik toh, rungokno kupingmu ya. Dengarkan. Saya tidak perlu pendukung. Saya itu bukan politisi, saya itu kiai. Saya hanya ingin didukung oleh ilmu. Siapa ilmu? Ya Tuhan sendiri. Al-alim Tuhan kan? Iya. Nah, Kang Dedi sebenarnya nggak perlu dukungan, kamilah yang wajib mendukung. Kenapa? Ya Kang Dedi itu ilmu loh. Enggak. Loh, ilmu. Coba orang-orang itu delok Kang Dedi mau dapat kan. Ini Kang Dedi gantengnya ya lumayan ya. Jadi mau podo oleh. Lo oleh. Enggak ada yang mau. Contohnya Yai Mem Dewi jatuh cinta loh sama Kang Dedi. Wah, masa jatuh cinta sama saya nggak mau? Loh, ilmunya. Saya pengen jatuh cinta, yang jatuh cinta perempuan. Enggak, sampean jangan nikah dulu. Udah. Jangan nikah. Udah. Sampean itu puasnya kalau orang-orang itu sudah sejahtera. Betul Kak? Iya dong. Ayo gitu Sudah aja. punya anak perempuan, nih Sudah Ayu. punya puas lah sampean pindah ke Dan. Aku mau ngomong sama Bu Yayinya, Yayinya. Lah, sebelah sini, Yayi sana. Oh, gitu. Wah, mau ngomong sama Bu Yayinya. Nggak boleh deket-deket, jauh. Pak Yayinya nanti udah di situ Pak Yayinya ditungguin. Pak Yayi tungguin. Di mana sini? Ditungguin di situ. Awas, jangan digangguin. Ini mau diajakin ngomong. Jangan digangguin. Nek ngomong sing genah ya. Iki ngomong karo gubernur loh. Enggak, ini dalam perspektif kewanitaan. Oke. Ya Pak Yai. Siap. Pak Yai ini kan orang filsafat. Terus kemudian orang yang orang Sunda bilang ngajinya ngaji Syafi'i. Ilmu laduni. Ngomongannya cetak cetok. Terus tirakatnya panjang. Nah, orang yang seperti ini saya paham. Itu omongannya belum tentu semua orang menerima. Dan belum tentu semua istri bisa mendampinginya. Karena perilakunya nyeleneh, out of the box. Iya. Gitu loh. Nah, ini kan saya paham yang begini kayak saya. Kan sering kontroversi. Pinternya. Kan? Enggak. Ya. Nah, ini
nih, kan jarang perempuan yang mau dampingin. Iso dan jelas. Kalau bahasa kasar, gablek gitu loh. Angel banget. Oh, gimana bisa menerima Pak Yai? Kan didampingin kemana-mana. Jok keliru. Ayo. Jelasin. Gimana? Seadanya seperti apa Iya. yang kamu alami. Ojo bohong dikit pun. Bohong dosa lu. Ngawur ini. Ya bagiannya jangan ngomong terus. Kapan wawancaranya? Yo, coba. Iya. Ya, gini Pak Gubernur. Kang Dedi aja. Baik. Gini ke Kang Dedi, ketika saya awal nikah itu saya sudah punya prinsip, ya udah di pernikahan itu tugasnya istri itu 3. Manut, nurut, dan nuruti. Manut itu taat. Sebentar dulu, nanti terusin. Manut, nurut, turuti, apa tidak melanggar hak-hak yang dimiliki? Ya, sebagai perempuan yang punya kebebasan memilih, berekspresi, mencari kebahagiaan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan perempuan itu sendiri. Enggak ya Pak. Saya punya prinsip. Seorang suami itu kalau sudah dia tidak jadi dia tidak. Aku nggak telaten. Tas dulu. Sekarang dulu kan Mak. Udah jangan diganggu, jangan ngambil hak-hak perempuan. Lama sekali ini jawabnya perempuannya itu. lagi ditanya. Lah bukan dosen. Yang jujur. Iya. Bukan dosen. Ini kan manut, nurut, nuruti. Iya. Apa tidak terlalu Itu dari tradisi? saya. Tugasmu itu hanya telur. Udah yang diwawancara ini. Manut, nurut, nuruti. Iya. Apa ini tidak terlalu tradisi dan kemudian mengorbankan diri? Enggak Pak. Kenapa enggak? Perempuan punya hak setara dengan laki-laki. Ya kalau namanya suami semua sudah diberikan kepada istri, terus apa lagi? Jadi selama suami itu nggak main tangan. Oh, jadi gini, manut, nurut, nuruti. Selama Suami itu kebutuhan materialnya ya, dipenuhi. Iya, kebutuhan itu juga dipenuhi. Kebutuhan apa sih? Ya itulah Pak. Kebutuhan apa Pak Yaye? Kodok ngorek neng pinggir kali, Mas yo wis tuwek ngono ne ora mari tangking tong tak bleng. Aku masih kecil yang itu nggak ngerti. Nah, tadi Terus? dipenuhi, kebutuhan itu dipenuhi. Kebutuhan biologis Kebutuhan sebagai biologis, manusia. ya, dipenuhi. Emang masih kuat? Masih. Wah, udah tua gitu, rambutnya udah putih. Tapi kayak umur 20. Weh, kamu kalah. Badan boleh gede, umur boleh muda. Kamu kalah, badan boleh gede, umur boleh muda. Pak Yai.